Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Jurik Jewedai. Dan cerita ini berjudul Warung Tengah Malam. Cerita tentang Ujang, seorang mahasiswa yang baru lulus yang pulang ke rumahnya untuk menjaga salah satu warung yang ditinggalkan oleh ayahnya. Warung ini dari sejak Ujang lahir belum pernah tutup sekalipun, sehingga Ujang menemukan hal-hal aneh ketika menjaga warung tersebut. Ada misteri apa yang tersimpan dalam warung itu? Apakah ada hubungannya dengan kampung yang Ujang tinggali saat ini? Malam saat sunyi di depan warung yang kujaga ini, hanya ada jalan yang sunyi, tidak ada lalu lalang kendaraan sama sekali. Di seberangnya hanya ada kebun milik warga, tanpa diterangi oleh cahaya sedikit pun. Sehingga hanya lampu dari warunglah yang menerangi malam itu. Masih jam 11 malam, aku melihat jam dinding di salah satu sudut warung. Untuk mengusir sepi, aku mengambil earphone di salah satu sudut etalase rokok yang ada di depanku untuk kupakai memutar musik di HP. Maklum di sini aku sendiri, tidak bisa browsing internet karena terkendala sinyal. Kalaupun ada, harus ke bukit di ujung jalan supaya bisa browsing atau WA sama teman-teman alumni tempat kuliahku dulu. Sehingga hanya MP3 lah satu-satunya menemaniku ketika jaga warung. Tak, lampu warung mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita. Aku kaget dan refleks melepaskan earphone-ku dan menjalankan senter di HP, mencari-cari lilin seperti apa yang ditulis di catatan yang dibuat oleh ibuku pada sore hari, karena menurutnya listrik sering mendadak mati pada waktu-waktu tertentu. Tapi lampu yang padam harus segera diganti dengan lilin dan jangan dibiarkan terlalu lama. Aku tak paham sebenarnya apa maksud ibuku. Mungkin karena hanya penerangan warung satu-satunya, makanya ketika mati lampu, penerangan satu-satunya hanya dengan lilin. Aku pun mencari lilin di setiap sudut warung, tetapi tidak menemukan juga lilin yang dimaksud ibu. Mana ya? Pikirku sambil mencari-cari dengan senter HP. Dengan kegelapan total di waktu itu, suasana mendadak tidak enak. Hawa yang sebelumnya normal-normal saja, sekarang terasa aneh. Rasa takut pun pelan muncul, dan tak lama kemudian, seret, seret, tiba-tiba muncul suara dari seberang jalan, suara yang berat dan arahnya mendekati warung. Sebelumnya perkenalkan, nama Ujang Darsa, panggil saja Ujang. Nama yang cukup familiar di Tatar Sunda. Aku hidup selama 18 tahun di salah satu kampung yang bernama Kampung Sepuh di selatan kota Bandung. Meskipun begitu, aku adalah satu dari sekian banyak orang di Kampung Sepuh yang bisa berkuliah di kota Bandung, dan di tahun ini aku baru saja lulus di salah satu universitas negeri yang ada di kota Bandung. Jang, kamu masih belum punya kerjaan juga? Ibuku menanyakan kabarku via telepon. Belum bu, di masa pandemi seperti ini susah nyari kerja. Ujang sudah melamar ke sana kemari, tapi belum ada panggilan bu. Apalagi Ujang baru lulus tahun ini, yang belum berpengalaman, jadi semakin susah Ujang cari kerja, jawabku dengan sedikit murung. Ya sudah, kalau Ujang belum dapat kerja, sambil nunggu panggilan kerja, Ujang sementara bisa tinggal di rumah dulu daripada di Bandung. Kalau di sini kan, Ujang tidak perlu khawatir masalah makan dan kebutuhan lainnya, jawab ibuku yang mencoba menghiburku. Aku menutup telepon dari ibuku dan duduk di atas kasur di kosan. Sudah 3 bulan semenjak aku lulus, aku belum mendapatkan pekerjaan. Apalagi di masa pandemi ini, lowongan kerja semakin sedikit. Sudah melamar ke sana kemari, tapi belum ada hasil. Banyak pikiran yang membebaniku pada waktu itu. Dan beberapa hari setelah ibu menanyakan kabar via telepon, akhirnya
aku memutuskan untuk pulang. Setidaknya, kalau pulang, meskipun aku belum mendapatkan pekerjaan, aku masih bisa bantu orang tua di kampung. Kampungku jaraknya sekitar 100 km dari kota Bandung. Apabila kita berangkat dari kota Bandung, lurus ke arah selatan, melewati Kabupaten Bandung, melewati beberapa gunung dan beberapa hutan, hingga akhirnya ada tanda jalan kecil yang terbuat dari kayu yang menunjukkan arah ke kampung sepuh. Dengan jalan yang masih berbatu dan hutan yang lebat, sehingga kampungku agak sulit diakses, sehingga masih belum semodern di kota. Mungkin untuk sebagian orang pertama kali ke kampungku akan menyebutnya Hidden Paradise, karena letaknya diapit oleh dua tebing yang menjulang tinggi dengan air terjun di kedua sisinya, membuatnya menjadi pelengkap keindahan kampungku ini. Kampungku dari dulu hingga sekarang terkenal menjadi tempat persinggahan untuk orang-orang yang datang ke Gunung Sepuh, salah satu gunung yang ada di ujung kampung yang dipercaya oleh beberapa orang menjadi tempat untuk mencari kekayaan dan mencari ilmu untuk mempermudah hidupnya. Biasanya, mereka berhenti di Gunung Sepuh untuk beristirahat dan membeli perbekalan untuk bersemedi beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung perjanjiannya dengan para makhluk di Gunung Sepuh. Aku naik motor dari kota Bandung pagi hari dan tiba di kampung sore hari. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Tak jarang, aku beberapa kali berhenti untuk sekedar ngopi dan beristirahat. Mengingat ini bukan perjalanan yang bisa ditempuh 1 atau 2 jam, dengan jalan yang berliku dan beberapa hutan dan gunung yang harus dilewati, sehingga membutuhkan stamina dan tenaga yang terisi penuh. Beberapa kali motorku tidak bisa jalan akibat terhalang batu besar di jalan atau terjebak lumpur. Tak jarang aku pun turun dan mendorong motorku supaya motor tersebut bisa keluar dari lumpur tersebut. Akhirnya, sekitar jam 4 sore, aku sampai di gapura Selamat Datang di depan kampung. Dengan gapura kecil yang terbuat dari bambu dan di atasnya terdapat tulisan Wilujeng Sumping di Kampung Sepuh atau Selamat Datang di Kampung Sepuh. Aku pun melewati gapura Selamat Datang itu dan masuk ke Kampung Sepuh. Sejenak kulihat pemandangan kampung yang sudah kutinggalkan selama beberapa tahun karena aku kuliah di kota. Sebuah kampung asri di mana aku lahir dan hidup di sini, hingga akhirnya aku merantau untuk kuliah di kota Bandung beberapa tahun yang lalu. Jalan yang lurus membentang melewati Kampung Sepuh dan berakhir ke Gunung Sepuh. Di kiri kanan jalannya berjajar rumah-rumah tradisional khas Sunda. Beberapa masih berbentuk rumah panggung dan beberapa lagi sudah modern. Penduduk Kampung Sepuh umumnya adalah petani, dan beberapa dari mereka menjual hasil pertaniannya di sekitaran kampung atau menjualnya ke kampung tetangga. Beberapa dari mereka juga sengaja merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Biasa para anak muda Kampung Sepuh yang lebih menginginkan bekerja di pabrik daripada menjadi petani, karena menurut mereka bekerja di pabrik lebih menjanjikan. Kulihat dari kejauhan salah satu rumah panggung kecil di ujung jalan Kampung Sepuh. Rumah dengan dinding berwarna putih yang sudah memudar. Di sana adalah tempatku tinggal sewaktu kecil hingga aku lulus SMA. Tidak jauh dari rumah itu terdapat salah satu warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Warung satu-satunya di Kampung Sepuh, dengan dagangan yang kuanggap cukup lengkap. Dari mulai sayuran, alat mandi, alat makan, makanan, minuman, hingga voucher pulsa dan bensin eceran. Warung tersebut menjadi tempat untuk para warga membeli segala kebutuhannya. Tak jarang para ibu-ibu setiap pagi datang ke warung untuk membeli sayur mayur sekaligus bergosip pria dengan warga kampung yang lainnya.
sehingga tiap hari warung itu sangat ramai oleh pembeli. Aku pun memarkirkan motorku di sisi jalan, tepat di depan rumahku. Perlahan-lahan aku pun menurunkan tas carrier yang berisi baju-bajuku dan perlengkapan yang kubawa dari kosan. Tak lama ku dengar suara teriakan yang samar-samar dari warung. "Ujang, sudah nyampe," teriak ibuku dari warung, menghampiriku yang baru saja tiba. Terdengar suara langkah kaki yang menghampiriku. Ibuku dengan sedikit berlari datang menghampiriku. Dengan sedikit tergesa-gesa karena ingin segera melihat anaknya yang baru pulang dari kota. Ibuku seperti ibu-ibu di kampung pada umumnya, memakai kebaya dengan rambut yang disanggul. Ibuku memelukku dan kemudian membantuku untuk membawa tas berisi baju dan perlengkapan yang saya bawa di kos dari Bandung. Setelah sedikit beristirahat, kami pun berbincang tentang keadaanku saat ini. "Iya Bu, Ujang masih belum dapat kerja semenjak lulus. Jadi Ujang rasa Ujang pulang lebih dulu sambil menunggu pandemi ini reda Bu," kataku sambil menghela nafas. "Ya sudah, gak apa-apa, tinggal aja dulu di sini. Ibu dengar di Bandung banyak yang tertular, jadi mendingan pulang saja di sini. Di sini mah aman, gak bahaya kayak Bandung sekarang," jawab ibuku dan ada khasnya. Aku hanyalah anak ibu satu-satunya, dan ketika aku kuliah 1 tahun yang lalu, bapak meninggal dunia, dan akhirnya tinggallah ibu sendirian di kampung. Hingga ketika saya kuliah 1 tahun terakhir, ibu hanya sendirian di rumah. Setelah 1 tahun meninggal, aku belum pernah mengunjungi makam bapak karena ada skripsi yang harus aku segera selesaikan, sehingga tidak bisa pulang kampung untuk menemani ibu dan dengan berat hati meninggalkan ibu di rumah sendirian. Penghasilan keluarga juga hingga saat ini hanya dari warung yang lokasinya di sebelah rumah yang dijaga oleh bapak. Meskipun awalnya aku merasa aneh karena warung itu tidak pernah tutup selama 24 jam. Seminggu, sebulan, bahkan setahun pun warung tetap saja buka. Ibu dan bapak bergantian menjaga warung. Ketika pagi hingga sore, ibu menjaga warung, dan ketika malam tiba, bapak yang menjaga warung hingga pagi hari. Sungguh aneh memang, mengingat ini hanyalah kampung kecil yang ketika waktu maghrib itu telah sepi. Jarang sekali ada lalu lalang kendaraan, apalagi di malam hari. Tapi ya, aku berpikir, mungkin itu semua demi biaya kuliahku yang tidak sedikit, sehingga hingga malam pun warung tersebut itu masih buka. Meskipun ada satu hal yang dilarang oleh bapak kepadaku sewaktu aku kecil. Aku dilarang untuk mengunjungi warung di malam hari. Aku hanya bisa mengunjungi warung siang hari. Dan ketika maghrib tiba, aku harus pulang dan diam di rumah hingga pagi tiba. Aku membuka kamarku yang sudah lama aku tinggalkan. Serasa nostalgia melihat kamarku sekarang. Setelah beberapa tahun hidup di kota, ketika kuliah, muncul lagi kenangan-kenangan semasa kecil setelah melihat kamar ini. Kamar yang sederhana, yang berukuran 4x2 meter dan kasur yang masih terbuat dari kapuk, dan meja belajar kecil di sudut kamar. Lalu ada kursi kecil tempat di mana dulu ibu duduk. Setiap malam menceritakan dongeng-dongeng sebelum tidur saat aku kecil. Tak jarang ketika aku bandel karena belum tidur di malam hari, ibu juga menakutiku dengan cerita seperti jurik jarian, hantu yang suka mengganggu dan suka tinggal di tempat sampah atau tempat yang kotor, hantu sungai yang suka menenggelamkan anak-anak yang bermain di sungai, Aul atau manusia serigala yang katanya tinggal di Gunung Sepuh dan dekat dengan kampung, serta genderuwo, makhluk yang tinggi besar berbulu yang suka menculik anak kecil. Ibu bercerita tentang hal yang menyeramkan dengan tujuan supaya aku cepat tidur dan tidak main terlalu malam di rumah. Setelah mandi dan ganti baju, aku pun bergegas ke warung. Sebuah warung di sebelah rumah
yang sekarang dijaga oleh ibu tanpa henti setelah bapak meninggal. Warung dengan dinding kayu, dengan tempat duduk di depan, tempat warga kampung membeli keperluannya, dan tempat untuk mengobrol dengan pembeli lain yang nongkrong di sana. Di dalamnya ada satu etalase besar yang terbuat dari kaca, yang di dalamnya terdapat barang-barang yang didagangkan seperti sabun, sampo, dan makanan-makanan. Lalu di sebelahnya terdapat kursi kecil tempat ibu duduk menunggu pembeli, dan rak kecil untuk menyimpan uang, dan ada 2 ruangan lagi di belakang, yaitu gudang dan kamar mandi. Aku duduk di depan warung menunggu ibuku melayani pembeli di warung tersebut. Tak berapa lama, ibu pun menghampiriku. Karena sudah lama tidak bertemu, aku pun mengobrol banyak hal dengan ibu. Aku bercerita tentang kuliahku hingga aku lulus. Aku juga menceritakan kehidupanku selama di kos di Bandung, hingga rencanaku ke depan setelah aku mendapatkan pekerjaan. Banyak hal yang kusampaikan ke ibu. Ibu pun tak jarang berikan nasihat supaya aku tidak menyerah untuk mencari pekerjaan. Dalam obrolan itu juga banyak petua-petua yang ibu sampaikan apabila aku harus meninggalkan kampung lagi untuk bekerja di kota. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ibu kemudian menyuruhku untuk pulang dan beristirahat karena ibu harus melanjutkan berjaga warung di malam hari. Kemudian ibuku berdiri dan kembali ke dalam warung. Terlihat tubuhnya yang tidak lagi muda pun kembali ke dalam warung dan duduk di sana. Aku pun berdiri dan melihat ibuku yang sendirian itu menjaga warung siang dan malam. Aku yakin ibu pasti lelah, meskipun wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia kelelahan. Timbul rasa ingin membantu ibu untuk menghentikan penjaga. Sebagai anak satu-satunya, setidaknya bantuanku ini akan meringankan beban yang dipikul oleh ibuku. Aku pun berjalan ke dalam warung dan menghampiri ibu. Lalu aku pun berkata, "Bu, malam ini biar aku saja jaga warung. Ibu istirahat saja di rumah." Tetapi setelah aku berkata seperti itu, raut wajah ibu itu sedikit berubah. Dari yang tadinya senang karena sudah bertemu dengan anaknya, kembali setelah lama meninggalkan rumah. Tapi kulihat wajahnya nampak berubah, seakan-akan raut mukanya menyeratkan tidak menyetujui untuk aku jaga warung di malam hari. Ibuku terdiam sebentar, lalu ibu berkata, "Udah Jang, Ujang saja yang istirahat. Ujang kan capek perjalanan jauh dari Bandung. Ibu sudah biasa jaga di warung. Ujang istirahat saja, kasihan dari Bandung langsung bergadang jaga warung," kata ibuku yang menyarankan aku untuk beristirahat. Lalu aku pun duduk di samping ibu dan kembali meyakinkan ibuku untuk menjaga warung itu. Karena aku tidak tega melihat ibuku berjaga sendirian tanpa ada yang menggantikannya. "Gak apa-apa Bu, sesekali ibu istirahat di rumah. Mumpung ada aku, malam ini biar aku aja yang jaga. Tubuhku masih kuat nih, di Bandung aja sering begadang, ngerjain tugas. Jadi kalau cuma jaga warung mah bisalah," kataku. Kataku sekali lagi meyakinkan ibu. Ibu kembali terdiam. Kali ini dia memandang wajahku dengan tatapan yang seolah-olah dia tidak setuju dengan ucapanku itu. Ujang yakin ibuku menanyakan keseriusanku atas ucapanku barusan. Kali ini tangan ibuku megang tanganku dengan erat. Dia meyakinkanku lagi atas ucapanku barusan. Seperti ada sesuatu yang tak biasa tentang warung ini. Itu terlihat dari raut muka ibu yang khawatir apabila aku berjaga di warung di malam hari. "Yakin Bu, mumpung Ujang dari sini, Ibu jaga warung di siang hari saja, biar pas malam aku aja yang jaga," jawabku, kembali meyakinkan ibuku pada sore itu. Ibuku terlihat agak aneh
Ketika aku menjawab itu, ibuku terlihat bingung seperti tidak mau membiarkan anaknya untuk menjaga warung di malam hari. Ibuku kembali duduk dan terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak ada tanda-tanda keanehan dalam raut wajah ibu. Pikiranku pada saat itu hanya khawatir akan kesehatanku karena setelah menempuh perjalanan panjang, aku harus berjaga di warung hingga pagi hari, sehingga ibu ingin aku beristirahat. Setelah beberapa lama, ibu berdiri mengambil pulpen serta cari kertas dari buku catatan warung. Ibu pun menulis sesuatu di atas kertas dan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya padaku. Kalau Ujang beneran yakin ini adalah catatan yang dulu sempat ditulis oleh bapak sebelum meninggal ketika ibu jaga malam, dan ini ibu tulis lagi buat Ujang, tapi buka itu pada jam 21 malam ya. Ibuku menyerahkan amplop itu kepadaku, sebuah amplop yang berisi catatan yang harus dibuka pas jam 21 malam. Awalnya aku bingung dengan catatan itu. Apakah itu adalah harga dari seluruh barang dengan ini, atau hanya sari kertas yang isinya sebuah catatan apabila ada yang datang untuk membeli sesuatu yang barangnya harus dicari terlebih dulu di dalam gudang. Pikiranku mulai membayangkan apa yang ada dalam catatan itu, karena ibu berkata catatan itu harus dibuka jam 21 malam. Emang kenapa bu harus jam 21 malam? Kataku yang nampak kebingungan. Ini sebagai wasiat saja yang diturunkan oleh bapak Jang, kata ibuku dengan raut wajah yang khawatir. Oh ya sudah kalau gitu bu, kataku. Ya sudah, ibu sekarang pulang saja ya. Ibu beristirahat dan datang lagi besok pagi. Ibuku mengangguk dan dia mengambil barang-barang di dalam warung untuk dia bawa pulang ke rumah. Ketika beberapa langkah berjalan keluar warung, ibu berbalik dan berpesan kepadaku. Ujang yang kuat ya, jaga sampai pagi. Memang berat untuk awal-awal. Ibu juga seperti itu ketika ditinggal bapak pertama kali. Tapi memang ini harus kita lakukan, Jang. Tak lama, ibu bergegas pulang meninggalkanku sendirian di warung. Aku tidak terlalu mengerti apa yang dipikirkan ibu. Mungkin jaga malam harus mempunyai stamina yang kuat, terutama untuk melawan kantuk, karena jaga malam hari berbeda dengan siang hari. Aku pun melihat-lihat sekeliling warung. Tak lupa aku juga melihat isi catatan harga di dalam warung. Mengingat-ingat harga dari setiap barang yang ada di warung, supaya tidak ada kekeliruan harga ketika ada pembeli. Lalu aku pun duduk kembali di dalam warung dan memandang keluar warung di sore itu. Memang kampung Sepuh tidak seramai di kampung-kampung yang lain ketika maghrib tiba. Tidak seperti tempat kosku dulu yang di Bandung, yang banyak lalu lalang kendaraan. Banyak mahasiswa yang nongkrong di depan kos mereka atau sekedar keluar mencari makanan. Ketika malam kampung Sepuh mendadak hening. Tidak ada kendaraan atau orang yang berlalu lalang di sekitaran kampung. Kalaupun ada, hanya beberapa saja yang mungkin kemalaman di jalan, atau memang sedang ada keperluan di luar rumah. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, seperti ada yang nikahan atau sunatan. Biasanya suka ada pertunjukan yang diadakan hingga malam hari. Dan masyarakat pun tumpah ruah di sana, menikmati pertunjukan di malam itu. Tak terasa jam 21 pun tiba. Selama aku berjaga, hanya beberapa yang datang ke warung untuk membeli sesuatu. Dan aku pun ingat, aku diberi catatan yang ditulis oleh buku sore itu. Aku pun mengambil amplop yang kusimpan di atas rak uang. Pelan-pelan membuka amplop yang berisi catatan yang ditulis oleh ibu. Apapun yang Ujang baca, Ujang harus turutin hal ini, karena pembeli di malam hari berbeda dengan siang hari. 1. Jangan sekali-kali menuju rumah dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Kalaupun ingin ke toilet, bisa ke toilet di belakang warung.
Yang kedua, jangan melamun atau pikiran kosong ketika jaga. Yang ketiga, jika listrik padam secara tiba-tiba, segeralah hidupkan lilin. Dan yang keempat, apabila terdengar suatu suara, abaikan saja, karena suara itu akan menghilang ketika lilin menyala. Yang kelima, jangan sekali-kali mengecek saklar tanpa menghidupkan lilin ketika lampu mati. Yang keenam, jam 00 malam. Di malam-malam tertentu akan ada wanita yang datang dan duduk di kursi depan warung. Apabila memakai baju putih, buatkan kopi hitam. Tapi apabila memakai baju merah, bilang kalau kopinya habis. Dan yang ketujuh, ketika dia menengok jangan sekali-kali menatapnya. Dan yang kedelapan, apabila ada yang datang dan menyanyikan bapak, antar dia ke belakang warung dan disuruh tunggu di belakang. Apabila terjadi ketukan dari belakang, datang ke belakang, dengarkan apa yang dia ceritakan. Dan yang kesembilan, dan jangan sekali-kali menatap wajahnya. Yang kesepuluh, di malam-malam tertentu akan ada suara ramai dan lampu yang terang seperti pasar dari arah kebun seberang. Dari arah kebun seberang jalan, abaikan saja. Dan apabila ada beberapa anak kecil yang datang ke warung, dan jangan sekali-kali mengomentari penampilannya. Dan yang ke-11, yang terakhir, terimalah apapun yang mereka berikan. Apa sih ini? Pikirku. Aku menutup catatan itu dan menyimpannya lagi di atas rak kecil tempat menyimpan uang. Aku pun menggelengkan kepala, mengingat catatan itu terasa tidak masuk akal, seperti ibu sedang menakut-nakutiku seperti aku kecil dulu. Mungkin ibu nakut-nakutin lagi seperti dulu waktu aku kecil, supaya tidur cepat. Gak mempan bu, masa udah lama tinggal di kota masih takut sama yang beginian. Aku pun kembali duduk di kursi di dalam warung, melihat keadaan sekitar warung yang semakin malam, semakin sepi malam itu. Masih jam 11 malam, aku melihat jam dinding di salah satu sudut warung. Untuk mengusir sepi, aku mengambil earphone di salah satu sudut etalase rokok yang ada di depanku untuk kepakai memutar musik di HP. Maklum, di sini saya sendiri tidak bisa browsing internet karena terkendala sinyal. Kalaupun ada harus ke Bukit Dojo jalan dulu supaya bisa browsing atau WA sama teman-teman alumni tempat kuliahku dulu, sehingga hanya MP3 lah satu-satunya yang menemaniku ketika jaga. Tak, lampu warung mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita. Aku kaget dan refleks melepaskan earphone dan aku nyalakan senter di HP-ku, seperti apa yang ditulis di catatan yang dibuat oleh ibuku pada sore hari. Karena menurutnya listrik sering mendadak mati lampu pada waktu-waktu tertentu. Tapi lampu yang padam harus segera diganti dengan lilin dan jangan dibiarkan terlalu lama. Aku pun paham sebenarnya apa maksud ibuku, mungkin karena hanya penerangan warung satu-satunya. Makanya ketika mati, penerangan satu-satunya hanya dengan lilin. Aku pun mencari lilin di setiap sudut warung, tetapi tidak menemukan juga lilin yang dimaksud ibu. Mana ya? Pikirku sambil mencari-cari dengan senter HP. Dengan kegelapan total di waktu itu, suasana mendadak tidak enak. Hawa yang sebelumnya normal-normal saja, sekarang tersaneh. Rasa takut pun perlahan muncul dan tak lama kemudian, sret, sret, tiba-tiba muncul suara dari seberang jalan. Suara yang berat dan arahnya mendekati warung. Tubuhku tiba-tiba langsung merinding. Angin malam tiba-tiba berembus ke dalam warung. Hawa dingin yang tak biasa yang buatku bergidik merinding. Hawa yang tadinya tenang dan hanya terdengar suara binatang malam berubah menjadi hawa yang mencekam. Suara tersebut mendekat dan menjadi jelas dan mengusik keindahan di malam itu. Malam yang tadinya hening dan sekejap berubah menjadi malam yang menyeramkan.
Senter di HP rupanya tidak terlalu membantu, karena suara itu masih ada dan terdengar dengan jelas. Suara sosok makhluk yang seperti berjalan mendekat ke arah warung dengan nafas yang berat di seberang jalan. Duh, mana aja lilinnya? Kok gak ada? Pikirku dalam keadaan panik pada malam itu. Sret, sret. Suara tersebut semakin mendekat dan menjadi jelas, dan mengusik keheningan di malam itu. Malam yang tadinya hening berubah menjadi malam yang menyeramkan. Senter HP rupanya tidak terlalu membantu, karena suara itu masih ada. Suara sosok makhluk yang seperti berjalan mendekat ke arah warung dan nafas yang berat di seberang jalan. Aku mencoba memberikan diri menyenter asal suara tersebut. Senter dari HP rupanya tidak sampai ke seberang jalan, tapi samar-samar aku lihat beberapa tanaman di kebun bergerak, seperti ada seseorang yang mencoba melewatinya. Terlihat dari arah suara dedaunan yang jatuh dan suara ranting pohon yang patah. Kersak, kersak. Suara itu masih menggangguku. Konsentrasiku tiba-tiba pecah karena suara menyeramkan itu terus-terusan ada. Dia seperti terus berjalan mendekat ke arah warung. Namun akhirnya aku mencoba berpikir jernih, mencoba menghiraukan suara yang menyeramkan. Di dalam kegelapan warung dan senter HP yang menjadi satu-satunya penerangan pada waktu itu, aku kembali mencari lilin. Kemudian aku ingat bahwa di belakang warung ada sebuah gudang tempat penyimpanan barang dagangan warung yang belum dipajang di etalase. Mungkin lilin ada di warung belakang. Aku langsung berlari ke ruangan belakang. Ruangan belakang adalah ruangan kecil di belakang warung, sebuah ruangan kecil yang memanjang. Tempat penyimpanan barang dagangan yang ditumpuk memanjang. Di sebelah kiri terdapat kamar mandi kecil, dan di sebelahnya terdapat ruangan kecil tanpa pintu yang di dalamnya terdapat kompor kecil, panci untuk masak air dan beberapa alat makan, serta gelas. Biasanya tempat itu dipakai untuk memasak air ketika ada pesan kopi dan mie rebus. Kulihat stok dagangan di ruangan belakang menumpuk dan rapi, diurutkan sesuai jenisnya. Ada tumpukan mie rebus, tumpukan rokok, dan ada juga beberapa tumpukan barang-barang lainnya. Karena kampung Sebu ini adalah kampung kecil, jadi biasanya ibu jarang untuk berbelanja. Paling ketika stok menipis, ibu menyuruh seseorang untuk menyewa mobil bak untuk berbelanja ke pasar induk untuk menyimpan stok dagangan di dalam gudang selama beberapa bulan. Aku mencari-cari box lilin di tumpukan box yang ada di ruangan belakang. Aku mencoba berpikir positif untuk menghiraukan suara yang mengganggu di seberang warung. Fokus utamaku pada saat itu hanya mendapatkan lilin. Mengingat dari catatan yang ibu kasih, ketika lilin menyala, semua suara itu akan hilang. Syukurlah, akhirnya ketemu juga, kataku sambil menghela nafas meskipun tubuhku masih dalam keadaan merinding. Kulihat ada box lilin yang bertumpuk di atas tumpukan box sabun di bawahnya. Aku pun mengambil box tersebut dan membukanya. Suara itu ternyata masih ada dan semakin jelas terdengar. Sesudah membuka box lilin itu, aku mencoba berlari kembali, membawa lilin itu ke warung untuk dinyalakan. Dan ketika aku keluar, aku terkejut. Astaga, jujur, aku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Badanku terasa lemas. Di depan warung berdiri sosok makhluk yang baru kali ini aku lihat. Sesosok makhluk yang tinggi besar, berbulu, dengan rahang dan wajah yang menakutkan. Rambutnya panjang dan sebagian menutupi wajahnya, dan badannya penuh bulu lebat dari atas ke bawah. Kemudian di tangannya itu seperti menyeret sesuatu yang dibungkus dengan kain kafan putih yang sudah kotor. Kain kafan yang biasa digunakan orang-orang untuk membungkus jenazah sebelum dikuburkan. Aku lihat bungkusan kain kafan yang dibawa makhluk itu menggeliat-geliat seperti hidup.
seperti berusaha melepaskan diri dari genggaman makhluk itu. Sesekali makhluk itu memukul bungkusan kain kafan itu untuk membuatnya berhenti menggeliat. Tapi apa yang ada di dalamnya itu seperti berusaha untuk keluar dari dalam bungkusan itu. Aku tiba-tiba duduk di lantai, tak percaya atas yang kulihat selama ini. Karena selama ini, makhluk seperti ini hanya ada dalam cerita-cerita ibu ketika aku kecil. Apabila aku bandel untuk bisa lekas tidur malam hari, ibu akan bercerita makhluk yang menyeramkan, yang seringkali menculik anak kecil ketika malam tiba. Makhluk yang ibu ceritakan adalah genderuwo, sesosok makhluk yang tinggi besar, berbulu lebat, dan wajah yang menakutkan, mirip dengan apa yang kulihat di depanku ini. Astaga, ini memang genderuwo yang sering ibu ceritakan. Aku semakin takut untuk melangkahkan kaki ke depan, meskipun lilin ada di tanganku pada saat itu. Tapi tubuhku seperti menolak melangkah ke depan warung, apalagi ada makhluk seperti itu. Aku hanya bisa duduk sambil ketakutan. Duk, duk. Tiba-tiba, genderuwo tersebut memukul-mukul etalase warung sambil menatapku yang duduk ketakutan. Dan aku pun masih belum berani mendekat karena sosok itu ada di depan warung. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mengingat catatan ibu yang ditulis untukku. Di sana aku ingat, aku harus mencoba menghidupkan lilin ini supaya gangguannya hilang. Memang sedikit tidak masuk akal, tetapi sepertinya harus dicoba. Aku pun berlari ke atas etalase, mencari korek api untuk menerangkan lilin. Tanpa sedikit pun menoleh ke genderuwo tersebut, aku hanya bisa menundukkan muka tanpa melihatnya sedikit pun. Setelah aku dapat korek api di etalase, aku berlari kembali ke ruang belakang. Nafasku tiba-tiba berat. Aku duduk kembali menyender di box dagangan warung. Tanganku masih belum berhenti bergetar. Lilin yang kupegang ini harus segera kunyalakan seperti di catatan yang ibu berikan. Ketika lampu padam, lilin harus segera dinyalakan sebagai pengganti cahaya listrik. Dan aku yakin ketika lilin menyala, makhluk itu akan hilang. Terak. Akhirnya, api lilin sudah menyala. Dengan terangnya lilin tersebut, semoga dapat mengusir kegelapan di malam itu. Meskipun cahayanya tidak seterang lampu, tapi setidaknya bisa menerangi warung di malam itu. Lilin sudah menyala, tapi aku masih takut untuk melangkah kembali ke depan warung. Karena aku takut makhluk itu masih di sana. Butuh beberapa menit untukku untuk bisa memberikan diri supaya bisa melangkahkan kaki ke depan warung. Aku berjalan perlahan ke arah depan dengan lilin di tangan. Dan ketika aku ke warung terasa sepi kembali. Seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal ketika lilin belum menyala, aku yakin ada genderuwo yang menyeramkan di depan warung, sembari mukul-mukul etalase. Butuh beberapa menit untukku untuk bisa memberanikan diri supaya bisa melangkahkan kaki ke depan warung. Aku berjalan perlahan ke arah depan dengan lilin di tangan. Dan ketika aku ke warung terasa sepi kembali, seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal ketika lilin belum dinyalakan, aku yakin ada genderuwo yang menyeramkan di depan warung, sembari memukul-mukul etalase. Malam kembali hening seperti sebelumnya. Kondisi warung juga kembali tenang. Hanya sebatang lilin yang menyinari warung malam itu, tapi tidak nampak seperti habis diteror oleh genderuwo yang tadi muncul. Aku mencoba memberanikan diri untuk memastikan bahwa genderuwo itu telah menghilang. Aku keluar warung dan lilin di tanganku ini, mencoba melihat ke arah seberang jalan. Aku lihat hanya ada kebun yang gelap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Aku kembali ke warung dan mencoba menyalakan kembali saklar listrik dengan memindahkan tombol saklar
yang ditempat di dinding di depan warung, sehingga warung akhirnya bisa kembali terang seperti sebelumnya. Catatan yang disimpan di atas rak aku buka kembali. Ku baca kembali satu persatu poinnya dengan seksama. Seketika ada perasaan marah pada saat itu. Apa sebenarnya yang disembunyikan orang tuaku tentang ini? Aku kira ini hanya candaan saat ibu menuliskan catatan yang seolah-olah menakut-nakutiku seperti saat aku kecil dulu. Sebenarnya apa yang orang tuaku sembunyikan tentang warung ini? Tentang mengapa aku tidak boleh bermain di warung di malam hari. Mereka tidak memberitahukan kepadaku tentang kebenaran warung ini. Sepertinya semuanya itu saling berkaitan, apalagi dengan catatan yang dituliskan oleh ibu padaku. Banyak pertanyaan yang muncul akan kejadian malam ini, dan satu-satunya jawaban atas pertanyaan ini adalah aku harus menanyakan langsung kepada ibuku. Aku harus minta penjelasan ibu, karena ini terlalu aneh untukku. Aku melihat jam di dinding di malam itu yang masih menunjukkan pukul 12.30. Tetapi karena terlalu banyak pertanyaan yang muncul setelah kejadian tadi, aku pun bergegas keluar warung untuk pulang ke rumah. Aku meninggalkan warung di malam itu, melangkahkan kaki keluar warung dan pulang ke rumah. Aku harus secepatnya bertemu ibu untuk menceritakan tentang kejadian tadi dan menanyakan tentang apa sebenarnya yang terjadi tentang warung ini. Karena aku yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuaku tentang warung yang tidak pernah tutup itu. Aku melangkah ke arah jalan berbelok ke arah rumah dan meninggalkan warung. Dalam keadaan kosong, tidak ada seorang pun yang jaga. Namun, apa yang kulihat pada malam itu sungguh berbeda. Sepertinya ini bukan kampung yang aku kenal. Aku berhenti beberapa langkah setelah keluar dari warung, kemudian melihat sekelilingku yang nampak berbeda dari kampung yang aku kenal. Harusnya jarak antara warung dan rumah tak sampai 15 meter jaraknya, hanya terpisah oleh pekarangan dan kebun kecil depan rumah. Tapi apa yang kulihat ini seperti tempat yang asing, tempat yang seharusnya menjadi lokasi rumahku. Terlihat hanya sebuah bangunan kosong yang sepertinya sudah lama ditinggalkan, yang dimana dinding rumah tersebut sudah banyak yang lapuk dimakan usia, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Atapnya sebagian sudah tidak ada, bahkan sebagian sudah berlumut dan ditutupi oleh ilalang serta tumbuhan liar yang merambat melalui tembok. Ini di mana? Pikirku. Pikiranku kembali kacau setelah kejadian genderuwo tadi. Kampung yang kulihat saat ini sungguh berbeda. Hanya ada jalan lurus yang tak tahu ujungnya. Di sisi kanan dan kiri hanya kebun dan hutan. Meskipun begitu, cahaya bulan menyinari sehingga aku bisa melihat jelas di sekelilingku. Aku pun melangkah perlahan menyusuri jalan malam itu. Aku berharap bisa menemukan orang untuk bertanya, apakah ini benar kampungku? Tak lama aku berjalan, dari kejauhan aku melihat beberapa rumah yang diterangi oleh lampu minyak yang digantung di dinding rumahnya. Aku pun mempercepat langkahku menuju rumah itu untuk mencoba sekedar bertanya apakah benar ini masih di kampung sepuh. Karena pemandangan yang kulihat ini sungguh berbeda dengan pemandangan kampung ketika aku datang siang hari tadi. Kulihat rumah tersebut berupa panggung yang terbuat dari anyaman bambu dan berantapkan rubiah, dengan tiang-tiang yang dibuat dari bambu dan diikat oleh tali yang terbuat dari kulit pohon dan diikatkan satu sama lain membentuk rangka rumah. Rumah yang kulihat ini sudah jarang terlihat di kampung sepuh, karena rumah-rumah seperti ini adalah rumah-rumah zaman dulu yang tidak seperti rumah berdinding kayu dan beratapan genteng seperti rumahku. Aku sangat yakin bahwa ini bukan kampungku, tempat di mana aku tinggal, karena bangunannya sangat berbeda. Meskipun di kampung sepuh adalah kampung terpencil di lereng gunung sepuh, tapi kampungku saat ini
sudah dialiri oleh listrik, sehingga tidak mungkin bahwa ada rumah yang masih memakai lampu minyak sebagai penerangannya. Aku pun terdiam sesaat, mencoba mengingat-ingat apakah ada rumah yang seperti ini di kampungku. Aku pun mendekat ke arah rumah itu dengan harapan aku bisa bertemu pemilik rumah dan menanyakan tentang di mana sebenarnya tempatku berdiri saat ini. Aku mendekati rumah itu dan mencoba mengetuk pintunya. Kulihat rumah itu sepi sekali, seperti para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Aku pun pelan-pelan mengetuk pintu rumah itu, berharap ada yang bukan pintu untukku. "Punten," aku mengetuk pintu rumah itu, tapi tidak ada tanda-tanda orang yang datang untuk membukakan pintu. "Punten, Pak, Bu." Aku mengetuk kembali pintu itu, dan kali ini aku mengetuknya lebih keras. Tapi tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah. Sepertinya rumah ini kosong, pikirku. Tapi aku pun melihat dinding rumah itu yang diterangi oleh lampu minyak, dan aku pun berpikir, tidak mungkin lampu minyak itu akan menyala apabila tidak ada siapapun di dalam rumah. Mungkin orang di dalam sedang tertidur lelap. Aku pun berbalik dan kembali ke arah jalan, dan memutuskan untuk kembali lagi ke arah warung. Tapi ketika aku berbalik ke arah yang sebelumnya, terlihat hanya ada pemandangan kebun dan hutan di sepanjang jalan. Tidak ada cahaya lampu warung di ujung sana. Aku mencoba melangkahkan kakiku kembali ke warung, tapi yang kulihat hanya pepohonan di kiri kanan jalan. Tak lama aku berhenti, mencoba mengingat-ingat kembali catatan ibuku. Lalu aku pun teringat atas pesan ibuku yang pertama ketika aku akan menjaga warung. Jangan sekali-kali menuju rumah dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Apa semuanya ini ada hubungannya dengan ini? Aku kembali berpikir dengan tenang, mencoba melihat kembali lebih dalam tentang cerita-cerita yang ibu ceritakan sewaktu kecil. Seperti gendruwo tadi yang sepertinya semuanya berkaitan. Apakah mungkin ini adalah kampung Punian? Aku mengingat satu kisah yang diceritakan oleh ibuku ketika aku kecil. Di sana ibu pernah bercerita tentang sebuah kampung Punian. Sebuah kampung di mana kampung tersebut diisi bukan manusia. Biasanya kampung itu ada di waktu-waktu tertentu. Lalu kata ibuku, ketika kita sudah masuk kampung itu, kita tidak bisa kembali dan selamanya akan tetap tinggal di kampung itu selamanya. Apakah ini adalah kampung yang diceritakan oleh ibuku? Aku mencoba menghubungkan cerita ini dengan keadaanku saat ini. Semuanya terlihat sangat persis. Yang membedakan hanyalah suasana kampung ini sangatlah sepi sekali, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Kalau ini memang kampung Punian, aku harus kembali ke warung secepatnya. Aku pun mulai berlari ke arah warung dan berharap aku bisa keluar dari kampung ini. Tapi semakin lama aku berlari, keanehan pun semakin menjadi. Aneh sekali, aku sendiri yakin. Ketika aku keluar warung hanya berjalan kurang lebih 5 menit. Tapi ketika aku kembali dan pelari lebih dari 15 menit, aku masih belum melihat warung. Yang kulihat sepanjang pelari hanyalah pemandangan yang asing untukku. Melihat kiri kanan jalan yang tadinya kebun dan hutan, perlahan-lahan menjadi banyak rumah. Semakin lama aku berlari, rumah yang berada di sisi jalan bertambah banyak. Lampu-lampu minyak menyala dari kedua sisi. Jalan yang selama ini gelap dan diterangi cahaya bulan perlahan digantikan oleh cahaya dari rumah-rumah. Tapi tidak ada satupun dari rumah-rumah itu yang memakai listrik sebagai penerangannya. Yang kulihat di sana hanya cahaya dari lampu minyak yang menyala dari rumah-rumah tersebut. Langkahku sontak terhenti ketika aku melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar
dan atap rumbia menjadi pembatas antar jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat megah meskipun dibuat oleh bambu, dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dengan megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak lampu minyak yang menyala, semakin membuat rumah itu terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah lainnya. Aku rasa rumah itu adalah rumah yang terbesar yang kulihat di malam itu, dengan rumah utama di tengah dan pendopo yang luas di sebelah kiri, serta ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya yang biasanya dipakai untuk menyimpan beras pada zaman dulu. Di depannya ada pekarangan yang luas dengan tiang-tiang besar yang berdiri di atasnya. Terdapat tempat untuk menyalakan obor. Kulihat juga ada keramaian di area pendopo. Banyak orang yang lalu lalang membawa sesuatu, seperti mempersiapkan hajatan besar. Ada yang memasak, ada yang membawa daging untuk dimasak. Disusul banyaknya suara dan canda tawa dari ibu-ibu yang saling mengobrol sambil memasak. Tapi yang kulihat, mereka seperti manusia pada umumnya. Yang laki-laki memakai pakaian pangsi berwarna hitam dan yang wanita memakai pakaian kebaya dengan rambut yang disanggul. Di sana juga kulihat anak-anak yang pelarian, yang sedang bermain di halaman dengan teman sebayanya. Tidak ada kulihat di sana sesosok pocong, kuntilanak atau genderuwo yang tinggal di kampung Bunian seperti yang diceritakan oleh ibu. Semua terlihat normal, seperti manusia pada umumnya. Bahkan genderuwo yang tadi datang ke warung pun tidak terlihat sama sekali. Ah, ada orang, pikirku. Pikiranku tentang kampung Bunian pun sekejap sirna karena aku yakin yang kulihat ini adalah manusia. Aku melangkahkan kaki secara perlahan ke rumah tersebut, berharap aku bisa bertanya, sebenarnya aku di mana? Apakah aku tersesat ketika pulang? Dan ketika beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba ada suara yang manggilku dari belakang. Jang, suara itu adalah suara wanita yang manggil namaku. Aku coba menghiraukan suara itu, karena aku tahu aku tidak mau melihat suara yang aneh. Takut seperti genderuwo yang ada di warung dengan suara anehnya. Aku pun melanjutkan melangkahkan kakiku masuk ke rumah besar tersebut. Ujang, suara wanita itu semakin keras, disusul oleh langkah kaki yang mendekat. Dan tak berapa lama, tak, aku ditepuk dari belakang. Refleks aku menengok ke belakang. Aku kaget karena melihat sesosok wanita yang ada di hadapanku itu berambut panjang, memakai kebaya warna putih dan jaraknya pun sangat dekat denganku. Kamu Ujang kan? Ini aku Indah. Masa lupa? Kata wanita tersebut. Hah? Indah? Ini Indah kelas 2D suatu SMP kan? Aku mencoba mengingat-ingat kembali dengan ingatan lamaku. Iya, Indah. Masa lupa? Aku pun tersenyum malu karena sebenarnya aku sudah lupa dengan temanku waktu SMP. Indah yang kulihat dulu ketika SMP terlihat berbeda dengan wanita yang ada di hadapanku sekarang, yang menjadi cantik dengan rambut panjang di bawah punggung dan memakai kebaya warna putih menambah kecantikannya. Ya mungkin Indah sudah dewasa sekarang, sehingga wajar penampilannya pun berubah seperti menjadi kembang desa yang tidak tersentuh oleh hingar-bingar perkotaan. Ujang sekarang jadi warga sini juga, tanya Indah. Jadi warga sini? Jawabku bingung. Bukannya dari kecil kita sudah tinggal di sini, Indah, kataku. Ku melihat tatapan Indah mendadak berubah. Dia seperti terlihat kaget atas jawaban yang aku jawab. Bukan Jang, ini beda kampung. Kampung sepuh yang dulu ada di ujung sana. Baru 2 bulan ini aku pindah jadi warga kampung ini, kata Indah sambil menuju ke salah satu jalan setapak kecil di tengah-tengah kebun. Oh, begitu ya.
Ini berarti kita beda kampung. Berarti kalau aku ingin kembali ke kampungku, aku hanya harus menyusuri kebun tersebut, kataku bertanya pada Indah. Indah pun mengangguk, dan yang menandakan ini bukan kampung sepuh, tapi memang ada kampung lain dan tidak sengaja aku tersebut masuk ke sana. Pantas, ketika aku berlari hampir 15 menit, aku belum sampai ke warung. Sepertinya memang aku salah belok ketika berlari, sehingga tersesat di kampung ini. Indah pun mempersilahkan aku masuk, tapi aku menolak karena takut mengganggu kegiatan yang ada di rumah besar itu. Kemudian Indah mengajakku duduk di kursi dekat gerbang rumah itu. Akhirnya, aku mengobrol dengan Indah di malam itu. Ngobrol tentang kegiatan Indah sesudah SMP, hingga akhirnya dia pindah ke sini. Awalnya dia malu-malu karena sudah lama tidak bertemu dan Indah terakhir semasa SMP. Namun akhirnya aku tahu bahwa selepas SMP Indah tidak melanjutkan sekolahnya. Dia memilih untuk membantu kakaknya di kota dan bekerja di sana. Karena kakaknya mempunyai perusahaan yang terbilang sukses di kota dan hanya setiap sebulan sekali kakaknya itu pulang ke kampung sepuh. Selama beberapa tahun Indah membantu kakaknya di kota. 2 bulan yang lalu, akhirnya Indah memutuskan untuk pindah ke kampung ini dan menetap di sini. Ketika aku tanya kenapa pindah ke kampung ini, Indah hanya menggelengkan kepala, seakan tidak tahu kenapa ada di sini. Tapi menurutnya, dia merasa nyaman tinggal di sini karena orang-orang yang ada di sini sangat baik kepada Indah. Sehingga tak ada niatan bagi Indah untuk kembali ke kampung sepuh ataupun kembali membantu kakaknya ke kota. Akhirnya, aku terlarut dengan obrolan tentang masa sesudah SMP hingga aku kuliah di Bandung dan mengobrol tentang teman-teman yang kita kenal. Aku juga bercerita tentang kehidupanku selepas SMP hingga aku kuliah dan wisuda di kota Bandung. Malam itu kami larut dan obrolan tentang kenangan kita berdua, sehingga tak terasa 30 menit pun berlalu begitu cepat. Waduh, malah kasihan ngobrol. Maaf Indah, sepertinya aku harus pulang, kataku mengakhiri obrolan di malam itu. Kenapa harus buru-buru pulang? Mendingan masuk aja dulu ke dalam rumah. Dari tadi mengobrol di halaman rumah, jawab Indah sambil memegang tangan, mengajakku masuk ke dalam rumah besar tadi. Waduh Indah, maaf. Paling besok deh saya main ke rumah kamu. Soalnya saya sedang jaga warung dan sudah dibiarkan lama. Nanti kalau dia rampok gimana? Jawabku dengan bercanda sambil perlahan melepas tangan Indah yang sedang memegang tanganku. Oh ya sudah kalau begitu. Cuma hati-hati ya di jalannya Jang. Soalnya gelap kalau jalan malam. Terus kalau Ujang lihat sesuatu jangan coba-coba mampir ya. Ujang langsung pulang saja, kata Indah. Siap, kataku sambil sekali bercanda. Aku pun pamit ke Indah dan aku janji aku akan mengunjunginya besok lagi. Indah pun tersenyum dan masuk ke rumah besar. Aku pun mulai berjalan ke arah kebun melewati jalan kecil di sela-sela kebun. Aku menyalakan senter HP-ku lagi untuk menyinari jalan di kebun. Tidak ada cahaya selain cahaya senter HP yang menerangi jalan itu. Kulihat pohon-pohon besar di kiri kanan yang terlihat menyeramkan karena suasananya pun sangat gelap. Apalagi jalanan setapak yang apabila terkena hujan, jalanan itu akan menjadi becek dan berlumpur. Tak jarang suara-suara hewan malam menambah kengerian di jalan yang aku lewati. Jujur, aku takut. Takut tiba-tiba muncul lagi makhluk-makhluk yang menyeramkan seperti gendruwo tadi. Apalagi kondisi jalan setapak yang membuatku susah untuk berdiri. Sehingga aku hanya bisa berharap keluar dari jalan ini dengan segera kembali ke warung. Aku pun menyusuri kebun tersebut hingga aku dikejutkan oleh beberapa orang yang lewat sambil membawa opor dari sela-sela kebun. Punten, ujar salah satu bapak-bapak yang membawa opor. Ah, mangga Kang, ucapku. Awalnya aku kaget. Aku takut bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang bukan manusia yang menyapaku.
Tapi setelah aku melihatnya dengan seksama, yang kulihat ini adalah manusia. Aku mencoba meyakinkan bahwa itu memang manusia. Aku sampai melihat sepatu mereka, memastikan bahwa mereka tidak melayang. Dan memang kulihat mereka manusia. Mereka pakai jaket dan pakai kupluk. Beberapa dari mereka pergi sambil membawa istri serta anaknya yang masih kecil. Terlihat raut riang dari mata mereka, seperti mereka telah mengunjungi tempat yang membuat hati mereka senang. Semakin aku berjalan, terlihat seperti ada keramaian seperti pasar malam. Terlihat banyak stand-stand di kedua sisinya, dengan banyaknya orang yang berlalu lalang, yang beli makanan atau hanya sekedar jalan-jalan di sana. Kok ada pasar malam di tempat ini? Aku pun heran. Ujang tidak kenapa-napa kan? Tanya Indah. Iya Indah, tidak kenapa-napa kok, jawabku. Aku berbalik melihat pasar malam tadi. Tiba-tiba, yang kulihat malah pemandangan yang berbeda. Yang di hadapanku ini hanyalah sebuah lahan kosong yang membentang luas disertai pohon-pohon besar di kedua sisinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat tersebut adalah pasar malam yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Hanyalah lahan kosong dengan ilalang yang dikelilingi pohon besar. Bukannya tadi di sini ada pasar malam, Indah? Tanyaku kepada Indah. Itu memang pasar malam, Jang, tapi bukan pasar malam untuk manusia. Jawaban Indah begitu tenang, seperti sudah terbiasa dengan pasar malam yang menyeramkan itu. Dan sepertinya dia pun sengaja datang untuk menjemputku keluar dari pasar malam, karena dia tahu aku akan terjebak di dalamnya. Gak baik membicarakan suatu hal yang tabu di tempatnya langsung, Jang. Biar aku antar pulang saja ya, sambil aku beritahu tentang apa yang sebenarnya dengan pasar malam itu. Indah kemudian memegang tanganku dan mengajakku untuk pergi dari tempat itu. Aku pun mengangguk berjalan bersama Indah. Berjalan melewati jalan setapak bersama dengan diterangi oleh sinar cahaya bulan purnama yang muncul di antara pepohonan yang rindang di kedua sisi jalan. Meskipun kedua jalan setapak itu disinari oleh sinar bulan, tapi aku tetap menyalakan senter dari HP sebagai penerang jalan. Hingga jalan setapak yang kulalui itu berbatu dan tak jarang berlumpur. Aku berjalan bersama Indah pada malam itu, tapi ada perasaan aneh ketika aku berjalan. Hatiku seperti tenang kali ini. Tidak ada rasa takut yang muncul. Tidak ada pikiran yang aneh mengganggu di kepalaku. Semuanya terasa tenang, seolah-olah ada yang sedang menjagaku malam itu, yang bisa membuatku tidak ketakutan lagi. Meskipun aku merasa di belakangku seperti ada yang mengikutiku. Terlihat beberapa kali aku melihat beberapa pasang mata dari sela-sela pohonan. Tapi makhluk itu seolah-olah tidak berani mendekat kepadaku. Apakah karena ada Indah? Atau mereka tidak mau menampakkan diri di dekatku pada malam itu? Aku tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Hanya yang ku ketahui, aku merasa tenang meskipun jalan yang kulalui dengan Indah adalah jalan setapak dengan pohon besar di kedua sisinya. Ujang pernah dengar suatu kecil orang tua kita melarang buat kita main ke kebun seberang warung ketika sore menjelang maghrib, Jang. Tanya Indah kepadaku. Iya, aku ingat, Indah. Tiap kita main dengan teman-teman sekampung, jam 3 atau jam 4 kita pasti harus pulang. Ketika jam 5 masih bermain, terutama di kebun, pasti orang tua kita datang dan mengajak kita untuk pulang. Jawabku. Aku pernah diceritakan suatu kisah dari Bapak, Jang. Kenapa kita tidak boleh bermain hingga maghrib, Jang? Dan itu ada hubungannya dengan pasar malam itu. Kemudian Indah pun bercerita tentang pasar malam itu. Pasar Jurik adalah sebutan untuk orang kampung sepuh tentang pasar itu, yang berarti pasar hantu. Sebuah pasar gaib yang muncul di waktu-waktu tertentu di sekitaran kampung sepuh.
pasar itu sengaja dibuat oleh para makhluk halus di sekitaran kampung dan biasanya akan didatangi oleh para makhluk halus yang ada di Gunung Sepuh. Mereka sengaja buka pasar itu untuk pertukaran satu sama lain karena banyak persembahan dan sesajen yang diberikan kepada manusia kepada para makhluk halus yang ada di hutan ketika para manusia mencari ilmu atau mencari kekayaan di Gunung Sepuh. Sedangkan para makhluk itu sekitaran kampung tidak mendapatkan itu. Mereka hanya bisa berkeliaran di sekitaran kampung. Hingga akhirnya ketika pasar itu ada, terjadilah pertukaran antara para makhluk sekitar kampung dan makhluk Gunung Sepuh sehingga menjadi pasar curi. Untuk masyarakat kampung Sepuh, sebagian dari mereka sudah mengetahui tentang adanya pasar malam itu, sehingga tak jarang samar-samar terdengar suara yang ramai dibarengi dengan suara pagelaran wayang. Pada zaman dulu, masyarakat kampung Sepuh mengira bahwa itu pasar malam itu adalah pasar malam yang muncul apabila ada yang sedang hajatan nikahan atau sunatan. Tapi ketika mereka masuk ke pasar malam itu, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Mereka sengaja disesatkan terjebak dalam pasar malam itu dan tidak bisa keluar. Biasanya, warga yang terjebak akan hilang selama beberapa hari, hingga para warga kampung mencarinya. Tak jarang mereka menemukan manusia yang hilang itu dalam keadaan linglung, seperti tanpa jiwa, karena jiwanya sendiri terjebak di pasar malam tersebut dan tidak bisa keluar. Dan pelan-pelan mereka jadi bagian dari pasar itu. Terus biasanya, kalau ada warga yang hilang, para warga kampung mencari kemana dah? Tanyaku. Biasanya para warga akan mencari ke sekitaran kebun. Tak jarang mereka akan mencari hingga ke hutan Gunung Sepuh, Jang. Dan tak jarang, apabila ada yang terjebak, masyarakat kampung suka minta bantuan Bapak Ujang di warung untuk membantunya mengembalikan jiwanya. Karena semakin lama dia terjebak, semakin sulit untuk mengembalikan jiwanya, karena jiwanya seperti menyatu dengan pasar itu. Jawab Indah. Oleh Bapak, jawabku kaget. Kenapa oleh Bapak, Nda? Aku yang tahu, Bapak hanya orang yang punya usaha warung saja. Indah terdiam sebentar, mendengar jawabanku lalu dia pun melanjutkan bercerita. Sepertinya, Ujang tidak tahu pekerjaan Bapak selain di warung ya, Jang. Aku sebenarnya tidak berhak bercerita tentang Bapak Ujang. Nanti saja kalau Ujang sudah sampai rumah, Ujang bisa tanya ke Ibu Jang. Karena perasaan seluruh kampung sudah tahu apa pekerjaan Bapak Ujang, jawab Indah. Indah pun melanjutkan bercerita. Mungkin Ujang pernah tahu kejadian yang menimpa si Dasim, anak Kang Darman, yang rumahnya dekat pos Kambling. Dia sewaktu SMA pernah hilang dan ketika ditemukan, mendadak linglung karena mencari jamur hingga malam hari, tanya Indah. Aku pun mengangguk tanpa sedikit pun memberikan jawaban. Nah, ternyata selama dia linglung, jiwa dia terjebak dalam pasar itu, Jang, jawab Indah. Aku pun berpikir sejenak, berpikir tentang bapakku yang dulu suka melarangku untuk bermain-main sekitaran kebun depan warung. Bapak berkata, apabila main di kebun dan berjalan terlalu jauh ke dalam, maka takut akan tembus ke hutan dan terjebak dalam hutan. Mungkin ini yang tujuannya Bapak melarangku pada waktu kecil. Bukan semata-mata melarangku main karena takut terjebak di hutan, tapi dia melarangku. Tapi karena Bapak tidak ingin aku terjebak di pasar malam tadi. Angin dingin mulai menusuk kepada sela-sela kulit pada malam itu. Ditambah pepohonan yang lebat di kedua sisi dan suara binatang-binatang malam yang tidak biasa aku dengar. Mungkin karena selama lebih dari 4 tahun aku hidup di kota Bandung, jadi aku belum terbiasa lagi berjalan di situasi yang sangat sepi seperti sekarang. Karena dulu sewaktu di Bandung selalu penuh dengan orang yang berlalu lalang dan tidak peduli semalaman apapun itu.
Setelah berjalan, akhirnya aku keluar dari kebun dan melihat warungku kembali yang dalam keadaan kosong. Aku pun mengajak Indah ke warung untuk sebentar, membawakannya makanan atau minuman, sesuatu sebagai tanda terima kasih. "Dah, mampir dulu ya ke warung. Pasti capek nganterin." "Tanggung, tunggu aja sampai ke bagian dah di warung. Takutnya kenapa-napa di jalan kalau pulang sendirian," kataku sambil aku megang tangan Indah. Indah hanya tersenyum dan pelan-pelan melepaskan tanganku. "Nggak bisa, Jang. Aku nggak bisa ke warung. Aku hanya bisa mengantarkan Ujang sampai sini," jawab Indah. "Bener nih, nggak akan tunggu pagi dulu," kataku meyakinkan Indah. Indah mengangguk, meyakinkan aku bahwa dia akan kembali lagi tanpa menunggu pagi. Lalu aku pun berterima kasih kepada Indah karena sudah membantuku keluar dari pasar malam yang menakutkan itu, dan dijawab oleh senyuman dari Indah. Aku pun melangkahkan kaki menuju warung. Aku lupa. Aku belum minta nomor HP-nya dia, pikirku. Baru beberapa langkah aku berbalik dengan tujuan meminta nomor HP supaya bisa hubungi lagi, tapi ketika aku berbalik, sudah tidak ada jejak Indah di sana. Kalaupun dia pulang, harusnya aku mendengar jejak kaki dan suara ranting-ranting pohon di kebun tadi ketika Indah melangkah. Tapi tiba-tiba, Indah seperti kehilangan jejaknya. Aku hanya berpikiran positif pada saat itu. Mungkin Indah terburu-buru, apalagi ketika melewati jalan itu lagi. Suasananya sangat menyeramkan. Apalagi Indah kembali sendirian. Ya sudahlah, besok aja aku kembali lagi ke sana, pikirku. Aku pun melangkahkan kaki kembali ke arah warung. Dan ketika aku tiba, seluruh jajanan di atas etalase berantakan, dan kebanyakan jajanan anak-anak, permen, makanan ringan, lollipop, semua berhamburan di sekitaran warung, seperti dibawa oleh seorang, dimakan serta dibuang begitu saja di sekitar warung. Tapi anehnya, selain bekas-bekas jajanan yang berantakan di bawahnya, terdapat beberapa uang lembaran 50.000 dan 100 ribuan yang berserakan, yang juga tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, kenapa lagi nih? Kondisi warung nampak tidak karuan. Seluruh dagangan di atas etalase yang awalnya tertata rapi terlihat berantakan. Semua jajanan telah hilang dan berhamburan hingga keluar warung. Seperti ada sesuatu yang datang dan makan makanan yang ada di warung hingga dibawa keluar. Tetapi ada hal aneh. Di lantai banyak berserakan uang pecahan 50.000 dan 100 ribuan. Uang tersebut berserakan di sekitaran warung. Aku mengambil salah satu uang yang tercecer di lantai tersebut. Apa ada rampok yang mencoba mencuri warung, pikirku. Aku pun berlari ke dalam warung dan mengecek rak uang. Aku membuka perlahan rak tersebut untuk melihat dalamnya, karena ditakutkan bahwa uang yang berserakan adalah uang yang ada dalam rak. Dan ketika aku buka laju uang di rak, terlihat uang yang ada dalam rak masih utuh, bahkan tak terlihat belum tersentuh sama sekali. Ini jadi uang siapa? Semakin malam, warung yang kujaga ini semakin aneh dan bertambah aneh. Dari mulai kemunculan makhluk genderuwo, aku tersesat dan terjebak di pasar malam, hingga melihat keadaan warung yang kacau dan disertai uang yang berserakan di lantai. Aku mencoba bereskan kembali semua kekacauan yang ada di warung. Uang yang tercecer aku kumpulkan kembali dan menyimpannya dengan amplop, karena takut ada yang datang dan bawa uang tersebut. Karena itu bukan uang yang ada di warung. Aku mengambil barang-barang yang berserakan di lantai, mengembalikannya barang-barang dengan itu ke tempat semula. Nampaknya yang buat warung berantakan kali ini hanya mengambil jajanan anak-anak, karena seperti rokok atau kebutuhan mandi, bahkan rak uang di dalam warung tidak tersentuh sekalipun. Aku mengambil sapu yang disimpan di pojokan warung, mencoba membersihkan sisa-sisa bekas makanan yang tercecer di sekitar warung, membawa dus-dus kosong yang ada di lantai
dan membuangnya ke tempat sampah. Aku duduk di kursi depan warung setelah membersihkan dagangan yang tercecer di lantai dan membuang dus-dus kosong yang isinya habis dimakan. Tak sengaja aku melihat bungkus-bungkus makanan anak-anak yang sudah dibuang berserakan di jalanan, seperti mereka datang ke warung membawa makanan, memakannya dan buang bungkusnya sepanjang jalan. Karena kulihat banyak bungkus kosong itu mengarah ke jalan kecil di pinggir warung, jalan setapak menuju sawah di belakang perkampungan. Awalnya aku akan ingin menyusuri jalan setapak untuk mengetahui siapa yang buat warung berantakan. Tapi aku mengurungkan niatku karena aku tahu apabila aku meninggalkan warung lagi, aku takut ada hal yang aneh akan terjadi lagi. Sehingga aku lebih baik menunggu hingga dini hari dan mencari tahu ketika pagi hari datang. Aku pun kembali ke dalam warung dan duduk di sana, melihat ke arah luar warung yang kembali hening seperti tidak terjadi apa-apa. Badanku menyender ke arah tembok karena rasa kantuk itu mulai menyerangku. Mata ini sepertinya sudah lelah dan keadaan malam itu. Tubuhku juga sudah mulai merasa kecapean dan aku pun berpikir mungkin sedikit memejamkan mata menjadi obat atas rasa kantuk ini. Aku pun kembali ke dalam warung dan duduk di sana, melihat ke arah luar warung yang kembali hening seperti tidak terjadi apa-apa. Badanku menyender ke arah tembok karena rasa kantuk itu mulai menyerang. Mata ini sepertinya sudah lelah dengan keadaan pada malam itu. Tubuhku juga sudah mulai merasa kecapean dan aku pun berpikir mungkin sedikit memejamkan mata menjadi obat atas rasa kantuk ini. Terdengar suara tertawa. "Ayo kesini, yuk kesini, yuk kesini. Ayo kita cari uang lagi." Aku yang terlelap tidur di warung kembali terbangun, mendengar suara gaduh dari luar warung, seperti suara anak-anak sedang berlarian ke sana kemari dan bermain dengan teman sebayanya. Mereka berlari sambil tertawa riang dan sekali mengobrol dengan bahasa Sunda. Suaranya sangat berisik itu sangat menggangguku. Mereka berlarian ke sana kemari dengan tertawa riangnya. Aku mencoba menghiraukannya karena rasa kantuk yang begitu kuat. Akhirnya mencoba tidur kembali. Tapi itu tidak berhasil karena suara anak-anak itu sangat berisik, membuatku tidak bisa tidur. Salah satu dari mereka mencoba mendekati warung, melihat-lihat dari jalan ke arah warung. "Ah, sudah tidak ada jajanannya. Ada di dalam. Ayo ikutin, cepat." Aku mendengar mereka berbicara tentang warung. Seketika aku berpikir mungkin anak-anak ini yang menyebabkan warungku berantakan. Aku yang masih ngantuk waktu itu mencoba berdiri dan melihat ke arah warung. Aku yang masih ngantuk waktu itu mencoba berdiri dan melihat ke arah luar warung. Dengan tubuhku yang masih lemas karena dibangunkan secara mendadak, aku mencoba membuka mataku dan melihat ke arah luar warung. Tapi aku seakan tidak percaya apa yang kulihat ini. Astaga, aku seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku lihat ternyata yang buat warung berantakan adalah sosok makhluk kecil berjumlah 5 makhluk yang berlarian di sekitaran warung. Dengan tubuh setengah dari tubuh bagian atas, seperti orang dewasa berwarna putih, botak dan bertaring, serta memakai selempak warna putih yang sudah kotor, dan bagian bawahnya seperti anak-anak pada umumnya, tinggi yang menyerupai anak-anak pula. Mereka berlari-lari riang seperti sedang bermain, dan 2 diantaranya menuju ke arah warung. Kulihat mereka tertawa-tawa diikuti oleh teman-temannya. "Kulihat, warungnya ada yang jaga sekarang," ujar salah satu dari mereka, menunjuk tepat ke arahku yang sedang berdiri melihat mereka dari dalam warung. Dengan muka yang buruk rupa, mereka menuju ke tempat arahku. Aku pun sontak kaget dan refleks untuk jongkok di bawah etalase
Aku langsung duduk dan berdiam di sudut etalase dekat rak uang untuk mencoba menyembunyikan diri, berharap mereka tidak mendekat dan melihatku. Itu tuyul kan? Beneran itu tuyul kan? Pikiranku langsung membayangkan sosok makhluk yang diceritakan ibu. Tentang makhluk kecil yang suka mencuri uang, yang deskripsinya cocok dengan apa yang ibu ceritakan ketika aku kecil. Badanku kembali merinding, ketakutanku kembali muncul. Aku duduk di sudut etalase berharap makhluk itu tidak menemukanku yang sedang bersembunyi ini. Sudah cukup aku melewati malam yang tidak aku perkirakan sebelumnya, dan kejadian menyeramkan sepanjang malam. Sekarang di depan warung muncul sosok tuyul pula. Sungguh, malam ini terasa berat sekali rasanya. Ingin sekali segera dini hari. Dua mereka mulai mendekati warung dengan tawa riang. Jajan, jajan, sambil tertawa. Rasa takutku semakin besar ketika mereka mendekat. Keberanianku pun sepertinya habis setelah bertemu banyak makhluk di malam ini. Tidak ada keberanian yang tersisa seperti kejadian yang sebelumnya. Aku hanya bisa diam, berharap mereka tidak menemukanku. Makhluk itu sudah di depan etalase, mencoba mengambil barang di atas etalase. Aku lihat dari sela-sela barang yang ditumpuk di dalam etalase. Mereka berusaha meraih barang dengan tubuh kecilnya. Kulihat tubuh yang putih kusam dengan pusar yang menonjol dan wajah yang buruk rupa serta taring di mulutnya, membuatku tambah ketakutan. Aku pun berpaling dan tidak ingin melihat mereka. Aku hanya duduk diam di pojokan etalase, berharap mereka tidak menemukanku. Lalu tiba-tiba suara itu mendadak hilang, hening seperti sebelumnya. Suara yang ketawa itu mendadak hilang. Aku mencoba melihat lagi dari dalam etalase, dan mereka semua mendadak menghilang. Aku menarik napas panjang dan bersyukur mereka sudah hilang. Aku duduk di pojok dengan rasa kantuk yang menyerang, tapi tubuhku ini menolak untuk tidur karena terganggu suara seram oleh tuyul tadi. Sepertinya sudah tidak ada, pikirku. Aku pada saat itu hanya ingin tidur dan berharap bangun pada dini hari, karena sudah cukup malam ini banyak kejadian aneh yang menimpa diriku. Tubuhku yang sedang duduk pun kucoba angkat untuk berdiri. Dan ketika aku berdiri dari kursi di depan warung, aku lihat ada sosok wanita yang berbaju putih sedang duduk di sana. Kang, pesan kopi hitam. Tiba-tiba terdengar suara wanita itu memesan kopi kepadaku. Kang, pesan kopi hitam. Wanita itu mengulang ucapannya kepadaku. Tapi ketika wanita itu berbicara, tiba-tiba badanku merinding. Seakan-akan ada aura mistis yang menakutkan terpancar dari wanita itu. Wanita duduk dan menghadap ke arah jalan sehingga aku hanya melihat punggungnya dengan rambut panjang yang hampir menyentuh lantai. Dengan baju putih yang lusuh dan rambut panjang yang kusut, terlihat beberapa daun kering yang menempel di rambutnya. Semakin membuatku semakin yakin bahwa wanita itu bukan manusia. Wanita itu duduk terdiam tanpa sekali menggerakkan tangannya. Sesekali wanita itu memainkan rambutnya yang panjang dan menyisir rambutnya dengan jari-jari tangannya. Badanku merinding kembali. Ketakutan yang tadi hilang kembali muncul. Tapi aku mencoba memberanikan diri, kali ini untuk menjawab apa yang dipesankan oleh makhluk yang duduk di depan warung itu. Mengingat dalam pesan ibu, apabila ada sosok wanita yang datang harus dibuatkan kopi. Kang, pesan kopi hitam. Wanita itu kembali berbicara padaku dengan nada yang menyeramkan. Kali ini dia mulai tertawa yang khas yang buat suasana semakin menakutkan. Iya teh, ditunggu ya teh. Aku menjawab dengan bahasa Sunda
untuk menunggu karena akan aku buatkan pesanan wanita itu. Badanku masih merinding ketika menjawab pesanan itu. Lalu wanita itu tiba-tiba mengangguk dan kembali tertawa. Aku pun segera mengambil kopi saset dari etalase dan membawanya ke belakang warung sambil berlari. Aku mengambil air dan memanaskannya di atas kompor kecil. Meskipun aku sudah memberanikan diri, tapi tetap saja jantungku berdetak kencang. Badanku merinding dan tidak bisa menghilangkan ketakutanku saat itu. Badanku menyender ke belakang tembok di belakang warung. Sambil ku menunggu air mendidih, sesekali mendengar suara ketawa wanita itu lagi. Suara yang menyeramkan yang buat aku ingin lari menjauh. Tapi karena aku tanggung jawab untuk menjaga warung ini, aku mau tidak mau harus melayani wanita itu untuk dibuatkan kopi seperti yang dipesankan ibuku sore tadi. Suara tertawa itu kembali terdengar. Semakin lama ku dengar semakin menyeramkan. Tapi anehnya, kali ini suara ketawa wanita itu sepertinya dekat sekali. Seperti beberapa langkah dari tempatku berdiri. Aku melihat sekelilingku dan di sana hanya ada tumpukan barang-barang dagangan. Tidak ada tanda-tanda wanita itu. Aku takut apabila wanita itu mendekat dari depan warung ke belakang. Karena menurut pesan ibu, aku tidak boleh melihat wajahnya. Aku lihat ruangan belakang nampak tidak ada tanda-tanda makhluk itu mendekat. Tapi kenapa suara itu malah sangat dekat terdengar? Aku pun melangkah menuju ke warung, memastikan bahwa wanita itu masih duduk di sana. Aku berjalan dan tiba-tiba, "Kang, pesan kopi." Terdengar ada suara dari arah kamar mandi. Aku pun refleks menengok ke arah kamar mandi dan ternyata aku melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari wanita yang ada di depan. Di kamar mandi terdapat sosok wanita yang sedang menatapku dengan senyum. Wajahnya terlihat pucat, kusam, dengan mata yang melotot dan rambut panjang, serta baju yang berwarna merah. Ya, berwarna merah, bukan warna putih, seperti sosok yang ada di depan warung. Dia tertawa dengan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Aku lihat tangannya yang keriput dengan kuku yang panjang, seperti yang siap menerkam apabila aku dekatnya. Wanita itu tertawa yang lebih jahat dan lebih menakutkan. "Kang, pesan kopi." Aku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Badanku seperti menolak untuk berjalan. Aku seperti terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu terus-menerus tertawa dan mengedarkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Aku ingat apabila yang datang adalah wanita yang berbaju merah. Aku harus bilang bahwa kopinya habis. Tapi mulutku saat ini seakan susah untuk berbicara karena sosok itu sangat dekat denganku, tempatku berdiri. Wanita itu kembali tertawa dan tiba-tiba wanita baju merah itu pelan mundur ke arah tembok sambil tertawa dan kemudian menghilang. Sesaat setelah wanita berbaju merah itu menghilang, tubuhku kembali bisa digerakin. Suaraku bisa lagi berbicara. Dan ku dengar kali ini adalah sosok suara dari air yang mendidih dari arah dapur. Aku pun kembali ke dapur, melanjutkan membuat kopi untuk wanita baju putih yang sedang menunggu di depan warung. Seperti yang dipesankan ibu, ku buka seset kopi dan ku masukkan ke atas gelas. Lalu air yang sudah mendidih ku masukkan ke gelas yang berisi kopi. Dan aku aduk supaya air dan kopinya tercampur. Kopi yang sudah selesai kubuat, ku bawa kembali kopi tersebut ke depan warung. Dan ketika aku sampai ke warung, yang kulihat bukanlah sosok wanita berbaju putih yang sedang duduk di sana, melainkan sosok wanita yang berbaju merah. Kepala wanita itu kemudian berbalik ke arahku. Dengan wajah yang menyeramkan, dia pun berkata,
"Kang, pesan kopi." Dia pun kembali bertanya dengan disertai tawa yang menyeramkan. Badanku kembali bergerak. Kopi yang ada di tanganku tidak bisa digerakkan. Aku hanya bisa memandang wajahnya yang menyeramkan di depan warung itu. Karena aku ingat pesan dari ibu, apabila yang memakai baju merah memesan kopi, bilang kalau kopinya habis. Aku pun mencoba menjawab meskipun dengan terbata-bata. "Kopinya habis, teh," jawabku. Tiba-tiba setelah aku berbicara seperti itu, aura dari luar warung tiba-tiba mencekam. Kali ini bahkan udara yang masuk dari luar seperti menusuk kulit. Angin mendadak bertiup kencang hingga bisa menggoyangkan beberapa barang dari etalase warung. Wanita berbaju merah itu sepertinya menjadi marah atas jawabanku yang mengatakan kopinya habis. Dia pun berdiri dan menatap ke arahku dari kejauhan. Kulihat rambut yang terurai ke bawah perlahan terangkat. Ada aura hitam kecil di sela-sela rambutnya. Matanya kian melotot ke arahku. Tidak ada tertawa lagi yang muncul dari mulutnya kali ini. "Itu kopi buat siapa?" tanya wanita itu, berbicara dengan nada marah sambil menunjuk kepada kopi yang dia pegang. Dia menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan urat-urat yang muncul di wajahnya. Kuku yang ada di tangannya malah semakin memanjang. "Eta kopi jang saha?" Wanita itu berbicara lagi. Kali ini dia bertariak dengan tangan yang menuju ke wajahku. Aku hanya bisa diam. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Kakiku terasa berat untuk berlari. Tanganku hanya bisa bergetar sambil megang kopi. Wajahku hanya bisa menatap makhluk itu tanpa bisa memalingkan wajahku. Wanita itu perlahan terbang ke arahku sambil menuju ke arah kopi yang aku buat. Angin dari luar warung semakin kencang. Kali ini aku tidak jelas wajahnya yang benar-benar nampak marah. Dan aku hanya bisa terdiam. Tiba-tiba wanita itu berada tepat di depan wajahku. Kulihat sangat jelas wajahnya yang putih dan keriput, mata yang melototku dan tatapan tajam yang marah, dan kuku yang panjang di tangannya yang seolah-olah akan menerkamku. Badanku tiba-tiba lemas. Gelas berisi kopi yang kupegang pun jatuh. Aku pun tersungkur di lantai karena tidak kuat menahan aura yang dikeluarkan oleh wanita itu, sehingga aku pun pingsan di dalam warung di malam itu. Pagi itu sinar matahari menampakkan sinarnya, sinar hangat yang terpancar di sela-sela pohonan yang menyinari kampung sepuh di pagi itu. Terlihat beberapa orang keluar dan menyibukkan diri dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang sedang siap menyiapkan pelatannya untuk ke sawah. Ada yang membawa ranting-ranting kering di halaman rumah yang nantinya akan digunakan untuk perapian di dapur. Ada pula yang sedang sibuk memberi makan hewan peliharaannya. Terlihat beberapa asap mengepul di atap rumah, bukan karena kebakaran, namun asap dari perapian yang digunakan oleh para warga untuk kegiatan memasak. Sebuah suasana yang tenang yang tidak akan ditemukan di kota besar ketika pagi tiba. Namun kali ini tidak seperti biasa. Terlihat kerumunan warga yang memenuhi warung. Mereka berkumpul karena mencoba membantu menyadarkan Ujang yang sedang tidak sadarkan diri. "Jang, bangun, bangun Jang." Ibuku mencoba membangunkanku. Aku yang pingsan di lantai pada waktu itu pelan bangun. Aku membuka mata secara perlahan, dan aku melihat ibuku yang sedang berusaha membangunkanku dengan wajah yang nampak panik. Aku perlahan bangun dan duduk di lantai. Aku pun melihat gelas kopi yang pecah di sisiku dan air kopi yang telah mengering menyisakan bubuk kopi yang berserakan di lantai bercampur dengan pecahan-pecahan gelas. "Ujang tidak apa-apa kan?" kata ibuku tampak cemas. Ibu tahu akhirnya akan terjadi seperti ini. Makanya kemarin
Ibu tidak yakin kalau Ujang ingin jaga warung di malam hari, kata ibuku sambil pelan-pelan membantuku untuk berdiri. Perlahan, ibu membawaku ke tempat duduk di luar warung. Aku diberi minum air hangat oleh ibu supaya hatiku merasa tenang. Aku masih syok dan belum berbicara apa-apa tentang kejadian kemarin malam. Aku hanya bisa diam sambil sekali meminum air yang sudah diberikan oleh ibuku. Setelah aku yakin dengan hatiku untuk bertanya, aku pun perlahan membuka mulutku. Bu, tanya aku. Iya Jang, jawab ibu. Sebenarnya ada apa dengan warung ini bu? Kenapa ibu dan almarhum bapak selama ini tidak memberitahukan kepada aku tentang warung ini bu? Tanyaku pada ibuku. Ibuku hanya terdiam, lalu dia pun duduk di sampingku dan mengusap-usap rambutku sambil menundukkan wajahnya. Sebenarnya, yang seharusnya memberitahukan tentang hal ini adalah almarhum Bapak Jang. Aku melihat ibu menunduk, seperti merasakan kesedihan tentang almarhum bapak yang meninggalkannya 1 tahun yang lalu. Sebenarnya, warung itu sudah dijaga turun-temurun dari leluhurmu. Semenjak Ujang belum lahir, warung itu sudah ada. Dan itu terus berlanjut dari almarhum kakek, almarhum bapak, hingga sekarang kamu Jang. Ibu terlihat terdiam sesaat, seperti ada sesuatu yang mengganjal dan sulit untuk dikatakan. Keluarga ini bisa dianggap melakukan perjanjian kepada para makhluk gaib yang ada di sekitar kampung dan Gunung Sepuh Jang. Tapi ibu bisa memastikan tujuan kita melakukan itu bukan untuk memuja mereka dengan imbalan kekayaan, tapi sebagai bentuk pelindungan warga dari makhluk-makhluk gunung yang sering mengganggu ketika leluhurmu masih ada. Aku terdiam sejenak, memegang air di gelas yang masih hangat, karena ternyata alasannya lebih rumit daripada yang aku pikirkan. Akhirnya aku tahu, setelah ibu menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa warung yang ada sekarang itu adalah leluhur dari warisan leluhur bapak dulu, yang dijaga setiap generasi ke generasi hingga sampai sekarang. Tujuannya adalah melayani para makhluk selain manusia yang datang, sehingga tidak mengganggu warga kampung, dan warga kampung bisa tidur dengan nyaman dan berkegiatan di luar pada malam hari dengan aman. Sehingga dari zaman dulu, leluhur bapak bertugas untuk melayani mereka yang datang dan pergi setiap malam. Karena sekalinya warung itu tutup, maka warga kampung akan terkena dampak dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, terutama makhluk-makhluk yang tinggal di Gunung Sepuh yang sengaja datang dan pergi ke warung. Aku pun terdiam mendengar cerita itu, seakan tidak percaya tentang apa yang ibu ceritakan. Seperti halnya ibu bercerita ketika kecil tentang makhluk-makhluk lain selain manusia yang tujuannya menakutiku supaya aku cepat tidur. Berarti yang ibu ceritakan sewaktu aku kecil itu benar bu? Tanyaku. Ibu pun mengangguk tanpa memberikan jawaban sama sekali. Lalu seperti genderuwo yang kulihat kemarin, itu bukan pertama kalinya dia menunjukkan dirinya. Aku menanyakan kepada ibu dengan nada yang tinggi, memastikan bahwa apa yang kulihat itu benar, bukan sekedar halusinasi. Ibuku hanya mengangguk seperti membenarkan atas pertanyaanku. Tidak ada satupun suara yang keluar ketika aku memastikan bahwa yang kulihat kemarin itu benar. Aku pun menyimpan gelas yang kupegang di kursi depan warung, dan aku pun berdiri depan ibu. Lalu bu, kenapa bapak tidak memberitahukanku tentang ini sebelum dia meninggal bu? Tanyaku. Ibu kembali terdiam. Aku lihat matanya sedikit berkaca-kaca ketika aku tanya tentang bapak. Sesekali ibuku mengusap matanya yang mulai menitikkan air mata, mencoba menghapus kesedihan yang terlihat di wajahnya. Ujang sengaja bapak kuliahkan di Bandung supaya Ujang tidak kembali ke kampung Sepuh.
Dia tidak ingin Ujang memikul tanggung jawab yang Bapak pikul, Jang. Bapak Rasa dan Ujang meninggalkan kampung. Keharusan untuk melayani mereka akan sirna seiring dengan meninggalnya Bapak. Namun takdir berkata lain. Ketika Ujang kembali dengan niat diam di rumah akibat pandemi dan kembali ke Bandung ketika Ujang mendapatkan pekerjaan, Ujang malah harus berjaga di warung dan mengalami hal-hal yang seharusnya tidak Ujang alami. Aku terdiam mendengar jawaban ibuku saat itu. Namun aku teringat sesuatu. Terlihat seorang yang kutemui kemarin malam. Bu, misalkan warga kampung tidak boleh keluar malam, kenapa saya ketemu dengan Indah, Bu? Ibuku lalu memandangku. Dia seperti heran dengan pertanyaan yang kulontarkan kepadanya. Indah? Ibuku bertanya balik padaku. Iya, Indah, Bu. Aku kemarin bertemu dengannya, Bu. Aku mencoba meyakinkan ibu bahwa aku bertemu dan Indah. Ibu kembali terdiam sejenak. Baru kali ini aku melihat ibuku seperti ini. Seperti banyak rahasia yang dia simpan, namun sangat susah sekali untuk dia utarakan. Indah sebenarnya sudah meninggal, Jang, 2 bulan yang lalu. Dia meninggal sewaktu bekerja di perusahaan kakaknya, dan makamnya ada di pemakaman kampung sepuh. Aku sempat kaget atas jawaban yang keluar dari ibuku, karena Indah yang kulihat kemarin ternyata bukan lagi manusia. Apabila Ujang masih belum percaya, ketika Ujang mengunjungi makam Bapak, Ujang biasa sekalian mengunjungi makam Indah, Jang, kata ibuku. Aku beringat, dari kemarin ketika aku datang ke kampung sepuh, aku belum berkunjung ke makam Bapak, karena kemarin datang di sore hari dan malamnya berjaga di warung. Di kampung sepuh ada salah satu pemakaman umum di ujung kampung yang bersebelahan dengan sungai yang melewati kampung di sebelah utara. Pemakaman itu awalnya adalah tanah kosong, akhirnya dipakai oleh pemakaman oleh masyarakat kampung. Pemakaman tersebut dipakai dari zaman dulu hingga sekarang, sehingga apabila masyarakat kampung sepuh ke makam di waktu-waktu tertentu, seperti ketika hari raya atau sebelum melaksanakan pernikahan, maka di sana juga selain mengunjungi makam orang tuanya, sekalian mereka juga ziarah ke sanak saudaranya, karena di sana ada makam kakek nenek hingga leluhurnya. Karena dari zaman dulu, semua masyarakat kampung sepuh yang meninggal pasti dimakamkan di sana. Aku melangkahkan kaki keluar rumah dan menuju warung, memberitahukan ibu bahwa aku akan pergi mengunjungi makam Bapak. Aku berjalan menyusuri kampung melewati beberapa rumah warga. Sepanjang kampung sepuh, aku teringat suasana kampung yang aku datangi kemarin malam. Meskipun kampung sepuh ada di lereng gunung, tapi beberapa rumahnya sudah memakai tembok dan sudah dialiri listrik. Bahkan beberapa dari mereka sudah melengkapi rumahnya dengan parabola, karena siaran TV di sini susah dijangkau apabila masih makan antena. Aku berjalan ke salah satu jalan setapak di ujung desa. Jalan dengan kontur tanah yang apabila berjalan di jalan itu di malam hari akan terasa becek dan bercampur lumpur. Jalan setapak itu nampak terjal karena menurun dan kontur tanahnya tidak rata. Sesekali aku memegang ranting pohon untuk berpegangan karena jalannya berlumpur. Di kanan kirinya tumbuh pohon liar yang dibiarkan begitu saja oleh warga kampung, dan dedaunannya menghalangi sinar matahari sehingga suasananya terlihat sangat sejuk. Kulihat juga beberapa daun yang berjatuhan diterpa angin, dan suara-suara serangga yang ada di bawah pohon yang menemaniku ketika aku berjalan. Aku lihat di sana terlihat gapura yang terlihat usang. Gapura pemakaman yang terbuat dari besi berwarna hitam dan pelat besi berwarna putih di atasnya yang bertuliskan Pemakaman Umum Kampung Sepuh. Tiang-tiang gapura itu sudah terlihat usang.
Tiang-tiangnya sudah berkarat. Ada tulisan di atasnya, sudah tidak terlihat jelas karena cat yang luntur. Warna putih di atasnya pun sudah terlihat menguning. Aku berjalan melewati gapura itu dan melihat tanah pemakaman yang membentang luas. Di sana terlihat banyak makam dari beberapa generasi. Terlihat dari jenis makamnya, dari yang memakai batu sebagai dinding makam, hingga makam yang sudah dilapisi oleh keramik di sekelilingnya. Suasana sungguh berbeda. Hawa sejuk yang kurasa ketika aku berjalan tadi perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan yang dihiasi rasa takut di sekujur tubuh. Apalagi di tengah-tengah pemakaman itu terdapat salah satu pohon beringin besar yang berdiri kokoh. Saking rindangnya ranting-rantingnya menutupi sinar matahari yang masuk menutupi makam-makam yang ada di sekitarnya, sehingga tidak tersinari oleh matahari. Ada sedikit perasaan aneh ketika aku melihat pohon beringin itu. Membayangkan pohon itu adalah tempat para makhluk yang ada di makam untuk berdiam diri, sehingga apabila datang ke makam di malam hari, pasti akan melihat sosok makhluk yang sedang duduk di dandan pohon beringin itu. Tidak hanya satu atau dua yang menampakkan wujudnya, lalu tertawa dengan nyaringnya, mencoba menakuti para manusia yang datang ke wilayah mereka di malam hari. Aku belok ke salah satu sudut pemakaman itu. Di sana terdapat salah satu makam dengan dinding batu dan pohon yang tumbuh di atas makamnya. Terlihat tulisan dengan tanggal lahir dan tanggal meninggal yang terlihat usang dan sedikit muncul lumut di ujungnya. Aku mendekati makam itu dan duduk di sampingnya. "Ujang pulang, Pak." Aku mengusap-usap makam itu sambil memanjatkan doa, berharap di kehidupannya sudah mati, Bapak ditempatkan di tempat yang terang, dan memandang aku dan ibuku dengan tersenyum di atas sana. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku mengalami hal-hal yang menyeramkan sekembalinya aku pulang dari Bandung? Sebenarnya ada hubungan apa tentang warung, Gunung Sepuh, dan kampung ini, Pak?" Tidak ada jawaban. Semuanya hening. Kalau Bapak masih ada, aku ingin sekali mendengar jawaban dari Bapak. Tapi yang kulihat, di sana hanya ada makam Bapak yang sudah ditempatinya selama 1 tahun, yang sedang aku bersihkan. Ketika aku membersihkan makam dan mencabut rumput-rumput liar di sekitar makam Bapak, tiba-tiba ada sosok mendekat. Dia berjalan dengan perlahan ke arahku dan menghampiriku yang sedang membersihkan makam. "Ujang?" tanyanya. Aku melihat dengan seksama sosok indah yang tepat berdiri di hadapanku. Namun kali ini tubuhnya transparan, terlihat dari sinar matahari yang menembus tubuhnya. Ujang akhirnya mengetahui tentang apa yang ada di kampung Sepuh. Meskipun Ujang pada saat itu sulit percaya tentang apa yang terjadi di sana, namun dia mengalami sendiri kejadian yang menyeramkan ketika menjaga warung. Di sana pula Ujang tahu hubungan antara warung, kampung Sepuh, dan Gunung Sepuh yang sebetulnya saling berkaitan. Dan itu bukan hanya sekedar para makhluk di sekitaran kampung yang sengaja datang, namun ada sesuatu di balik itu yang hanya diketahui oleh para warga kampung. Di makam itu pula Ujang mengetahui tentang Indah. Di sana pula dia bercerita tentang dirinya dan kenapa dia bisa tinggal di kampung tersebut. Indah yang tidak sengaja menjadi korban tumbal dari kakaknya yang minta kekayaan di Gunung Sepuh. Selepas SMP dia membantu kakaknya bekerja di pabriknya tanpa mengetahui bahwa kakaknya meminta kekayaan di gunung dan buka pabrik di Bandung. Namun setiap setahun sekali, kakaknya harus mengorbankan beberapa orang untuk menjadi tumbal di sana sebagai syarat atas kekayaannya. Awalnya Indah dikasih tahu oleh kakaknya untuk pulang cepat ketika diri itu tiba, dan kakaknya sengaja membuat beberapa orang yang nantinya menjadi tumbal untuk lempur di sana.
Namun pada malam itu, Indah tidak sengaja kembali ke pabrik karena ada beberapa berkas yang tertinggal di sana. Malang nasib Indah, dia akhirnya terjebak dan menjadi korban tumbal. Indah pun bilang, tak jarang ketika bapak atau ibu yang sedang berjaga, dia suka datang ke warung, meminta dibakarkan dupa atau minta rokok kretek untuk dihisap sari-sarinya. Indah juga bilang bahwa semua yang diambil di warung akan dibayar oleh kakaknya yang datang ke kampung setiap 1 bulan sekali. Mungkin untuk orang-orang yang tinggal di kota, hal seperti ini tidak akan ditemui dan akan menganggap hal ini adalah cerita yang dibuat-buat. Namun di beberapa tempat di Jawa Barat, apalagi di pelosok, hal-hal seperti ini kerap ditemukan dan menjadi cerita yang lumrah di sekitar kampung itu. Sepertinya halnya kampung sepuh dan warga itu pada umumnya, apabila kita melihat secara sekilas, namun di dalamnya masih ada suatu misteri yang sebenarnya sulit untuk kita cerna. Misteri yang nantinya akan terungkap satu persatu seiring dengan berjalannya waktu. Karena kampung sepuh tidak akan selamanya menggantungkan diri pada warung itu. Ada saatnya mereka akan berjuang sendiri demi dan misteri. Ada saatnya mereka akan berjuang sendiri, dan misteri yang selama ini menyelimuti kampung itu akan terkuak satu persatu. Dan itulah akhir dari cerita ini, cerita yang berjudul Warung Tengah Malam. Semoga dapat diambil pembelajaran dari cerita ini, dan tetap nantikan cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.